warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Maharani. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada konten saya yang satu ini, saya akan membahas tentang kritik sastra. Hari ini saya akan mengkritik sebuah puisi yang berjudul Jembatan karya Sutarji Kazum Bahri. Nah, kenapa saya mengkritik puisi ini? Karena puisi ini menceritakan perbandingan kehidupan seorang pemimpin atau para pemerintahan dengan rakyatnya. Nah, kehidupan yang ia gambarkan dalam puisi tersebut tidak hanya terasa pada zaman itu saja, namun hingga saat ini pun masih banyak pemerintah-pemerintah seperti puisi tersebut. Oleh karena itu, puisi ini sangat menarik untuk dikritik. Untuk mengkritik puisi, saya menggunakan pendekatan. Nah, saya menggunakan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik itu apa? Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Pada bait pertama, Sutarji menggambarkan bahwa apapun upaya rakyat itu hanya membuat sia-sia. Rakyat akan tetap susah, meskipun sudah dalam keadaan yang parah pun pemerintah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada rakyatnya. Nah, semua curahannya yang ia tuangkan dalam sajak pun tak akan mampu menampung air mata bangsa ini. Pada bait kedua, Sutarji mulai menggambarkan keadaan-keadaan rakyat pada saat itu. Rakyat-rakyat yang semakin susah pun hanya bisa memandang para pejabat-pejabat kaya itu baik model dalam sebuah etalase kaca. Kemudian, tampak jelas kesedihan yang dirasakan pada saat itu. Nah, yang miskin tetap miskin dan yang kaya menjadi lebih kaya, tanpa peduli orang yang ada di bawahnya. Kemudian pada bait ketiga, adanya perbedaan antara rakyat dan para pemerintahan atau petinggi lainnya. Antara rakyat ke bawah dan para petinggi memiliki kesejajaran, yaitu sesama manusia, sesama bisa bernafas, sesama rakyat Indonesia, memakai bahasa yang sama, bahkan bendera tempat negara mereka berpijak pun sama. Tetapi kenapa masih ada perbedaan antara rakyat dan para pemerintah? Kemudian kenapa mereka masih membeda-bedakan rakyatnya? Pada bait keempat, Sutarji menggambarkan bagaimana kesibukan para pemerintah yang hanya terus-terusan sibuk memajukan bangsa, sibuk memperindah bangunan negara, yang semata-mata hanya ingin terlihat hebat di mata negara-negara luar. Padahal nyatanya masih banyak rakyat yang sengsara, masih banyak rakyat yang kelaparan, masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan rakyatnya. Mereka tidak peduli dengan saudara senegara mereka dan lebih peduli terhadap saudara di negara entah berantah lainnya. Mereka keluar dengan membawa-bawa nama negara, nama rakyat, dan mereka yang berpura-pura peduli dengan rakyatnya di depan negara lain. Semua yang berbanding terbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan tangisan rakyat pun tak akan mampu menghilangkan gengsi para pemerintah kita terhadap negara lain. Puisi Sutarji ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Bahkan isi dari puisi ini pun akan selalu diingat orang meskipun baru sekali membacanya. Karena sampai kapanpun isi dari puisi ini pasti akan ada. Negara ini tidak akan maju jika pemerintah tidak memulai dari rakyatnya terlebih dahulu. Perhatikan rakyat yang masih banyak membutuhkan bantuan. Lakukanlah dari hal-hal kecil dan itulah nantinya yang akan membawa perubahan besar. Baik, sekian konten yang dapat saya berikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.